Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya. Berjumpa lagi dengan BJM Channel Bawang Merah. Teman-teman semua, hari tadi tepatnya hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Di mana hari tadi juga ya kita sudah memasuki ibadah puasa ya. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini kita sudah masuk di hari yang ke-15 separuh jalan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ibadah puasa hari ini nanti kelar sampai tiba waktunya azan maghrib, tidak lama lagi mau maghrib ini teman-teman semua ya, mudah-mudahan saja amin. Kemudian juga ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini di tahun ini juga, saudaraku semua kamu sendiri yang menjalani ibadah puasa, mudah-mudahan ibadah puasa kita semua kelar sampai dengan 30 hari penuh, amin, insya Allah, yakin. Nah teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan informasi atau update harga, tetapi saya akan memberikan satu analisa atau satu prediksi untuk harga bawang merah di hari besok. Nah teman-teman semua, untuk menganalisa atau untuk memprediksikan harga bawang merah di hari besok, otomatis ya kita harus tahu dulu situasi kondisi beberapa pasar, kemudian juga dari harganya. Nah, situasi kondisi dari beberapa pasar ini ada pasar Sukomoro Nganjuk, itu yang pertama ya. Situasi kondisi pasar hari tadi kalau dibilang ramai masih cukup lumayan ramai ya. Pergerakan pasar pun juga terlihat cepat, transaksi jual beli lancar, tetapi dari sisi harganya masih relatif sama dengan kemarin atau bisa dibilang stabil. Ini yang terjadi di pasar bawang merah Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Kemudian ada pasar lainnya yaitu pasar Johar Semarang ya. Hari ini tadi bawang yang masuk full teman-teman semua, banyak ya. Selain bawang dari panenan beberapa wilayah di Jawa Tengah, beberapa wilayah di Jawa Timur, juga bawang dari luar pulau yaitu bawang dari Enrekang Sulawesi masuk ke pasar Johar Semarang. Sehingga bawang yang masuk hari tadi full banyak seperti itu. Bawang merata ya. Tetapi dari situasi kondisi pasar hari ini tadi pasar lebih sepi dibanding dengan hari kemarin ya, atau apa ya, adem lah seperti itu. Pergerakan pasar pun juga agak lambat, transaksi jual beli pun agak melemah sehingga terjadi penurunan harga untuk harga bawang merah yang ada di pasar Johar Semarang hari ini tadi ya. Itu dari pasar Johar Semarang. Kemudian pasar berikutnya ini ada pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Bawangnya masuk hari tadi masih seimbang saja dengan kemarin teman-teman semua, kalaupun selisihnya juga tidak terlalu banyak. Hari tadi masuk sebanyak 24 mobil ya. Kemudian bawang merata dari panenan beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kemudian juga bawang dari luar pulau juga masuk hari ini tadi ya, seperti pasar Johar Semarang. Kemudian situasi kondisi pasar kalau dibilang ramai juga tidak terlalu ramai ya, lumayan lah seperti itu. Kemudian pergerakan pasar pun juga masih terlihat cepat, transaksi jual beli pun lancar hari tadi. Tetapi untuk harganya masih belum ada perubahan yang signifikan. Kalaupun ada perubahan sedikit-sedikit ya, ada naiknya sedikit, ada turunnya sedikit, ini hanya situasional saja menurut saya. Sehingga harga bisa dibilang hari tadi masih relatif sama dengan kemarin atau bisa dibilang stabil. Ini yang terjadi di pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur. Kemudian pasar yang terakhir ada pasar bawang merah Probolinggo Jawa Timur ya. Situasi kondisi pasar ya relatif sama dengan kemarin. Dari sisi harga pun juga tidak ada perubahan yang signifikan. Harga masih relatif sama atau bisa dibilang stabil ya. Nah, kita semua sudah tahu ya situasi kondisi beberapa pasar, kemudian dari juga dengan harganya ya. Ada penurunan di pasar Johar Semarang ya. Kemudian pasar Induk Kramat Jati kalau dibilang turun juga tidak turun ya. Kalau dibilang naik juga tidak naik. Relatif sama ya. Perubahannya sedikit-sedikit. Ini situasional saja seperti itu. Seperti halnya pasar Sukomoro Nganjuk Jawa Timur. Nah, kalau beberapa hari ini tadi, teman-teman semua ya, sampai dengan hari ini tadi, beberapa hari ini sampai dengan hari ini tadi, bawang luar Jawa, Sulawesi, Padang sudah mulai banyak yang masuk. Apakah ini berpengaruh terhadap harga bawang lokal, khususnya bawang panenan dari wilayah Jawa? Saya yakin ada pengaruhnya pasti itu ya. Entah itu naiknya, itu entah berpengaruh terhadap kenaikan atau berpengaruh terhadap penurunan. Namanya pengaruh, teman-teman semua bisa naik, bisa turun. Namanya juga pengaruh, kita tidak bisa menentukan. Tetapi dengan semakin banyaknya bawang luar Jawa yang masuk, apakah kemungkinan pengaruh ini terjadi penurunan? Bisa jadi ya. Bisa jadi terjadi penurunan, karena memang informasi yang kita terima beberapa hari ini tadi, sampai dengan hari ini tadi, bawang panenan khususnya wilayah Sulawesi ini semakin banyak setiap harinya, ya, semakin banyak setiap harinya. Bahkan di saat nanti mendekati Hari Raya Idul Fitri, ini sedang puncak-puncaknya atau banyaknya panenan yang ada di Sulawesi, tepatnya di daerah Enrekang Sulawesi, seperti itu. Nah, kembali lagi berbicara tentang analisa dan prediksi. Bagaimana? Saya yakin untuk hari besok ini kalau mau stabil, maksimal stabil. Kalau mau stabil, ya maksimal stabil. Apakah mungkin ada penurunan? Bisa jadi harga akan turun. Karena setiap harinya bawang yang masuk dari luar Jawa ini, dari Sulawesi, dari Padang, semakin banyak saja, ya.
berbagai informasi kita terima, banyak informasi yang kita terima bahwasanya bawang Padang, bawang Sulawesi ini semakin banyak setiap harinya yang masuk wilayah Jawa. Nah, kalaupun ada pengaruh kenaikan, saya kira berat teman-teman semua ya. Semakin banyak barang, harga yakin semakin hancur. Itu menurut saya ya. Mudah-mudahan tidak hancur, mudah-mudahan tidak turun. Ini harapan kita semua. Tapi ini kan fakta yang kita bicarakan ya, kenyataan yang kita bicarakan ya, realita lah, realistis kalau memang kalau kita bicara tentang hukum pasar, semakin banyak bawang yang ada atau barang yang ada, semakin murah harganya. Semakin sedikit barang yang ada atau bawang yang ada, semakin mahal harganya. Ini kalau kita bicara tentang hukum pasar seperti itu. Nah, beberapa hari ini informasi kita terima semakin banyak bawang yang masuk ke daerah Jawa atau ke Pulau Jawa, bawang luar pulau ya, semakin banyaknya ini saya yakin dampak atau pengaruhnya pasti ada. Sedikit pun pasti ada ya. Karena kalau dampaknya nanti semakin banyak, semakin besar, otomatis terjadi penurunan seperti itu. Oke, teman-teman semua, bukan maksud saya untuk menghasut, bukan maksud saya untuk memprovokasi. Intinya saya hanya mengingatkan saja buat dengan semua para petani bawang merah, kalau ada penawaran harga sudah masuk, penawaran sudah tinggi, alangkah pengen dilepas. Begitu juga para penebas saudaraku, kalau menebas hati-hati ya, karena memang antisipasi ini perlu ya, sebagai pedagang jenengan termasuk saya ya, pedagang di bawang merah, antisipasi ini pasti perlu. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi itu semua? Otomatis kita harus hati-hati, bahkan ekstra hati-hati menghadapi naik turunnya harga. Oke, teman-teman semua, kembali lagi saya tegaskan untuk hari besok maksimal kalau mau stabil. Kalau mau stabil itu maksimal stabil, cenderung ada penurunan. Barangkali jenengan semua ada satu prediksi atau satu analisa, silakan sampaikan lewat kolom komentar. Ataupun jenengan semua punya satu masukan atau kritikan, silakan juga sampaikan lewat kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, teman-teman semua, saya kira itu ya analisa atau satu prediksi yang bisa saya berikan untuk harga bawang merah di hari besok. Manakala ada kurang lebihnya, ada salah kila atau dosa saya dalam memberikan prediksi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.